Shalom semuanya. Selamat datang di YouTube channel Lion Kids Philadelphia Medan yang dengan moto berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Nah, pada hari ini kita sudah sampai membaca Imamat 4 dan kita akan melanjutkan pembacaan kita dalam Imamat 5. Imamat 5 ada 19 ayat. Nah, dalam Imamat 5 kita akan mengetahui cara-cara orang Israel dalam memberikan korban penebus dosa atau korban penebus kesalahan yang mereka lakukan. Oke, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita harus berdoa bersama-sama. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang sungguh indah. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menyertai kami, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan dalam menikmati keseharian hidup kami. Terima kasih untuk papa dan mama kami, terima kasih untuk kakak dan adik kami, abang kami, dan tante kami, om kami, opa oma kami, seluruh keluarga kami yang ada di sekitar kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan baca Alkitab, kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, dan juga Tuhan Yesus Engkau memberikan kami hati yang tulus ikhlas dalam menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Imamat 5 ayat 1 sampai 19. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seseorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah, karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu, dan haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal tengkuknya, tetapi tidak sampai terpisah.
sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah korban penghapus dosa. Yang kedua, haruslah diolahnya menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam, dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Ayat 14 adik-adik, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut shikal perak, yakni menurut shikal kudus, menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5 lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Oke, kita tutup Alkitabnya. Kita mau berdoa syafaat bersama-sama untuk keluarga kita, setiap anggota keluarga kita, dan juga bangsa dan negara kita ya adik-adik. Kita doa syafaat dengan singkat saja. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami anak-anak-Mu mau berdoa bagi setiap sanak saudara kami dan juga setiap anggota keluarga kami, Tuhan Yesus, baik yang dekat ataupun jauh, baik yang mengenal Engkau ataupun yang tidak mengenal Engkau, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau tetap membuka hati dan pikiran mereka terhadap kebenaran-Mu, agar Engkau dapat menuntun mereka ke jalan yang terbaik, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan Yesus, Engkau memberkati keluarga kami dalam setiap aspek kehidupan mereka, baik kesehatan, pendidikan, pekerjaan, Tuhan, ekonomi, dan lain-lain. Tuhan Yesus, Engkau tetap menyertai mereka, Engkau tetap melindungi mereka. Dan Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi setiap orang yang mengalami kesusahan dan orang yang mengalami duka cita, atau ada orang yang mengalami pergumulan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus, Engkau menghibur mereka, memberikan kedamaian dan sukacita kepada mereka, Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau membuka pintu-pintu bagi mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
atas doa untuk keluarga kami ataupun orang-orang yang secara khusus kami doakan. Dan juga kami tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, khususnya kepada pemerintah-pemerintah yang ada. Tuhan Yesus memberkati mereka, keluarga mereka. Engkau tetap menyertai dan melindungi mereka. Engkau memberikan mereka, Tuhan Yesus, hati yang tulus untuk membantu, memajukan dan memakmurkan negara ini dan bangsa ini, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau bangkitkan dari pemerintah-pemerintah atau dari rakyat-rakyat yang ada, anak-anak Tuhan yang sungguh luar biasa, agar mereka menjadi terang dan garam bagi kemuliaan nama-Mu, Tuhan Yesus, sehingga negara ini menjadi penuh dengan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Banyak orang yang akan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pekerjaan yang jujur dari pemerintah-pemerintah kami. Engkau menjauhkan dari kami dan pemerintah-pemerintah sekitar segala rencana yang jahat dalam hati kami dan hati mereka, Tuhan Yesus. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan segala siasat-siasat iblis untuk memecah belah negara ini, Tuhan, dan bangsa ini. Kiranya Tuhan Yesus, nama-Mu yang ada dalam hati mereka, walaupun mereka tidak mengenal Engkau, Tuhan Yesus, tapi suatu saat Engkau akan membuka hati dan pikiran mereka terhadap Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saja doa kami pada hari ini. Kiranya setiap perkataan kami, hati kami, dan roh kami memiliki bau yang harum untuk nama-Mu dan untuk kerajaan-Mu. Engkau memakai setiap kami, Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi kerinduan kami dan masa depan kami percaya Engkau telah menyediakan, dan semua indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat jumpa, sampai jumpa lagi adik-adik. Shalom.